nyaman mendengar bahwa Jepang selalu masuk ke dalam peringkat atas PISA. Sementara Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya, apa yang membuat sistem pendidikan Jepang begitu unggul dibandingkan negara Indonesia? Nah, pada video kali ini kami akan membahas perbedaan kurikulum antara Jepang dan Indonesia. Selamat menyaksikan! Teman-teman, kurikulum Jepang itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang atau disebut dengan MEX. Jepang mengimplementasikan kurikulum yang lebih liberal kepada setiap jenjang pendidikan untuk dapat menghadapi tantangan era globalisasi. Seperti yang sekarang ini nih, di Jepang diterapkan kurikulum yang menerapkan kompetensi Ikiru Chikara dengan mengedepankan aspek Chitokutai. Ikiru Chikara ini teman-teman itu mendidik siswa di Jepang untuk dapat dengan mandiri mengenali nilai baik dirinya sendiri dan menghargai nilai baik yang dimiliki oleh orang lain agar dapat hidup di lingkungan masyarakat. Sedangkan aspek Chitokutai adalah aspek yang mengembangkan pengetahuan akademis yang kuat, mengembangkan nilai, emosional, dan karakter siswa agar dapat mempersiapkan siswa untuk memiliki pola pikir global dan siap untuk menjadi pemimpin. Sekolah di Jepang selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan keluarga siswa dan masyarakat untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, integratif, dan mandiri kepada siswa. Penerapan kurikulum di Jepang pada umumnya berakar pada kurikulum nasional, namun setiap sekolah itu diperbolehkan teman-teman untuk mendesain kurikulum agar sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Kementerian Pendidikan di Jepang sendiri itu menekankan pada kurikulum untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran yang aktif. Tidak hanya aktif di dalam pembelajaran, tetapi juga aktif dalam kegiatan di luar proses pembelajaran. Proses pembelajaran di Jepang menggunakan sistem 5 hari sekolah, yaitu hari Senin sampai Jumat. Di Jepang mulai usia 0 sampai 4 tahun, anak-anak lebih ditanamkan nilai moral, sopan santun, dan disiplin. Siswa di Jepang umumnya berangkat ke sekolah pukul 8 pagi, kemudian melakukan pertemuan pagi untuk menentukan tugas yang dilakukan setiap siswa di kelas pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dimulai dengan pembelajaran bahasa Jepang diikuti dengan pendidikan moral. Sebelum memasuki jam pembelajaran, kegiatan di kelas Jepang itu diawali dengan kegiatan membaca pagi. Pada kelas rendah, belum ada pembelajaran yang kompleks dan hanya menekankan pada mata pelajaran bahasa dasar, aritmatika, musik, seni dan kerajinan, pendidikan moral, pendidikan fisik, dan bahasa Jepang. Jepang mempunyai pendekatan yang kuat terhadap pengembangan profesional guru. Guru di Jepang menerima pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Itu sebabnya mengapa kurikulum Jepang itu sangat unggul dan bisa menciptakan generasi-generasi yang terus bisa meningkatkan peringkat PISA. Nah, sementara itu, pada kurikulum di Indonesia, khususnya pada kurikulum Merdeka, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan siswa, serta berfokus dengan pengembangan karakter, kompetensi, serta kreativitas siswa. Awal mulanya terbentuk kurikulum ini dimulai pada masa COVID-19 di tahun 2022, di mana Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum ini secara daring, lalu diresmikan dan diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2024-2025. Pada kurikulum Merdeka ini, siswa dituntut harus mempunyai keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah secara kreatif, inovatif, serta terampil dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi pembelajaran. Guru memiliki kebebasan untuk memilih berbagai model ajarnya, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun karakteristik dari kurikulum Merdeka ini diantaranya perkembangan soft skill dan karakter, dan pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan fleksibel untuk menunjang ketertinggalan pembelajaran yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Lalu, apa saja sih keunggulan pendidikan Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia? Ada 8 keunggulan pendidikan Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan tentang etika dan moral. Pendidikan tentang etika dan moral ini sangat diutamakan di Jepang. Karena di Jepang, ilmu pengetahuan merupakan kunci utama kesuksesan seseorang yang terlihat dari faktor etikanya yang sangat baik.
maka faktor etika yang baik akan mengikuti pengetahuan yang baik pula. Lalu yang kedua, kampus dan sekolah memulai tahun ajaran baru pada musim semi. Saat mekarnya bunga sakura, hal ini membuat siswa di Jepang sangat senang mengikuti pembelajaran. Jadi harus ditanamkan rasa suka dan senang pada pembelajaran agar tidak jenuh dalam menerima pembelajaran. Lalu yang ketiga, di Jepang tidak memiliki office boy, di mana siswa sendiri yang mengerjakan kebersihan kelas dan sekolah. Hal ini melatih siswa dalam bekerja sama, bertanggung jawab, dan menjadi pekerja keras. Lalu yang keempat, tingkat kehadiran siswa di sekolah Jepang 99%. Jadi, mahasiswa ataupun siswa yang tidak hadir hanya 1%. Berbeda dengan di Indonesia, masih banyak budaya TA atau yang biasa kita sebut titip absen. Hanya karena alasan yang tidak baik, misalnya terlambat ataupun bangun kesiangan, bahkan dengan alasan yang tidak penting seperti menonton konser ataupun bergadang. Lalu yang kelima, pendidikan tentang seni di Jepang sangat diterapkan pada siswanya. Karena agar mereka mencintai budaya tradisional negaranya sendiri. Hal ini patut dicontoh oleh Indonesia agar generasinya tidak mudah mengikuti arus globalisasi, apalagi budaya kebarat-baratan. Lalu yang keenam, di Jepang sangat jarang siswa yang tidak naik kelas. Hal ini disebabkan karena siswa sangat antusias melakukan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, workshop, maupun les private. Berbeda dengan siswa Indonesia yang lebih banyak memilih liburan ke tempat hiburan daripada mengembangkan dirinya. Lalu yang ketujuh, menciptakan kenyamanan dan kedekatan antara siswa dengan guru melalui makan bersama di kelas ataupun saat jam istirahat. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghilangkan sekat antara siswa dan guru, seperti layaknya orang tua dan anak, bahkan sahabat. Lalu yang terakhir, tidak terdapat kesenjangan sosial antara siswa kaya dan miskin. Di Jepang, kesenjangan sosial antara siswa kaya dan miskin sangat jarang terlihat. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang terus berupaya mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua anak di Jepang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di kurikulum di Indonesia agar dapat menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, dilakukannya pemerataan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan desa terpencil, agar para guru dan siswa di desa terpencil tidak kekurangan peralatan, perpustakaan, dan tempat sekolah yang memadai. Yang kedua, memfasilitasi tenaga pendidik yang merata, salah satunya dari segi kualitas tenaga pendidik, agar tidak terjadi lagi kesenjangan di seluruh wilayah Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah-daerah yang kekurangan guru sehingga tidak mendapatkan pengajaran yang maksimal. Yang ketiga, penerapan kurikulum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dengan pembekalan soft skill dan hard skill, agar dapat menunjang lulusan yang berkualitas, unggul, berprestasi, dan berkompeten, supaya bisa menghadapi tantangan global. Yang keempat, itu melakukan transparansi rincian penggunaan anggaran dan penerapan hukuman berat bagi oknum-oknum yang menyelewengkan dana-dana yang digunakan untuk keperluan pendidikan, agar penggunaan dana pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menyediakan fasilitas pendidikan yang maksimal.